الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي من كل ذنب الذي وأتوب إليه وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا رفيق يا مؤيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا خبير يا متين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جبار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam buat kita semua. Semoga Allah selalu berikan kita keberkahan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, sholawat dan salam untuk manusia terbaik, kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan Maulid ini, dengan kelahiran Rasulullah ini, kita mendapatkan syafaat di Yaumil Mahsyar nanti, insyaallah. Sahabat Umi sekalian, alhamdulillah hari ini
saya khususnya beserta keluarga, beserta anak-anak, juga dengan sahabat-sahabat saya merayakan kelahiran kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini wujud syukur saya khususnya beserta sahabat-sahabat semuanya, bagaimana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita belajar terus memperbaiki akhlak kita, mencontoh bagaimana Rasulullah mengajarkan budi pekerti, akhlak yang luar biasa. Jadi dengan peringatan Maulid Nabi ini semata-mata kita hanya ingin menciarkan, kita hanya ingin menyebarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Rasulullah, yang belum ada cinta untuk Rasulullah, bagaimana kita akan mengenalkan betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah, betapa Rasulullah ini sangat-sangat cinta kepada kita umatnya. Kalau kita mengaku cinta kita itu belum ada apa-apanya dibanding cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan Masya Allah tidak ada manusia yang mendoakan kita nanti, yaitu selain kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud panjang dan menangis sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Rasulullah ini bangun dari sujudnya, ya. Dan Rasulullah tidak mau bangun dari sujud sebelum Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua umatnya. Masya Allah, kalau kita dibilang kita cinta terhadap Rasulullah sampai menangis terlalu berlebihan, Masya Allah, Rasulullah sudah melakukan ini terlebih dahulu, menangis untuk kita, menangisi dosa-dosa kita yang maksiat, kita yang bikin dosa, tapi Rasulullah yang menangis, memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, bahkan nanti di yaumil mahsyar Rasulullah mengatakan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, ummati, dan kita diberikan air telaga Kautsar nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Semoga peringatan Maulid ini bermanfaat untuk kita semua dan kita menjemput hidayah dan kita mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus ikuti kegiatan-kegiatan Maulid Nabi ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. صدق الله العظيم. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku pecup tanganmu. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك نور منك الجهاد فوق ميلاد المشفع صلى الله عليه وسلم أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ملك القدس سبحان ملك القدوس سبحان ذي الملك والجبروت سبحان ذي الملك والجبروت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرته والحيباته والسلطان والعلاء والكبرياء والجبروت والجلال والجمال ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat karunia, nikmat sehat, nikmat Islam. Semoga Allah kumpulkan kita siang ini dan kelak nantinya kita bisa sama-sama menjadi tetangganya Rasulullah SAW di surga. Allah kabulkan kita nanti berjalan di syirat dengan secepat kilat, disambut oleh Rasulullah, masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa untuk manusia terbaik, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di sini sama-sama melepas rindu, menjemput hidayah, menanti syafaat kelak. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW, berkumpul dengan manusia-manusia pilihan Allah, bisa melihat Ummu Khadijah, Ummu Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Ummu Maryam, Ummu Aisyah, Ummu Asiyah, dan wanita-wanita hebat semua. Semoga kita salah satunya yang menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga, dipilih oleh Allah untuk bersama-sama kumpul, bertemu, bertatap muka dengan para sahabiah di surganya Allah. Masya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih jasakillah khair untuk Ustazah Samira dan Ustazah Amar yang sudah mau hadir di peringatan Maulid yang Majelis Taklim saya adakan. Walaupun keadaannya ini masih PSBB, jadi tidak semua hadir karena memang ini untuk teman-teman dekat saja, juga Hadroh, Amel dan kawan-kawan Astikir Nabi ya, Kota namanya. Semoga asbab ini semuanya Allah rahmati kita semua, Allah kasih ridho kita semua. Masya Allah, Allah berikan berkah untuk kita semua hidup dunia dan akhirat. Yang paling penting Allah selamatkan kita di dunia dan Allah muliakan kita di akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Peringatan Maulid ini buat diri saya, mungkin buat kita semua, bagaimana kita bisa bukan hanya sebatas cinta saja, tapi dirasa syukur kita masih diberikan nikmat untuk kita bisa masih terus belajar untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Kalau saya ditanya kenapa harus merayakan Maulid Nabi, kenapa harus berlebihan mencintai Rasulullah, kenapa harus sampai menangis menyayangi Rasulullah, kenapa harus merayakan besar-besaran? Buat saya ini adalah karunia terbesar karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pengorbanan ini belum ada apa-apanya, tangisan ini belum ada apa-apanya. Rasulullah lebih dahulu menangisi kita umatnya. Rasulullah menangisi dosa-dosa kita, kita yang berbuat dosa, kita yang bermaksiat, tapi Rasulullah yang menangis, meminta ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang sujud meminta ampun kepada Allah, meminta supaya Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa umatnya. Siapa lagi kalau bukan manusia terbaik kasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat saudara-saudaraku seiman yang kadang suka merendahkan kami yang merayakan Maulid, wallahi ini bukti cinta kami. Kami pun belum dapat jaminan masuk surga, tetapi kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga, beliau menjaminkan surga untuk kita. Maka apa yang harus kita sombongkan untuk diri kita? Selalu menyalahkan amalan-amalan ibadah orang lain. Masya Allah, ini adalah bukti cinta kita. Tidak ada manusia yang hebat. Yang hebat karena Allah masih tutupi aib-aib kita. Beliau manusia yang hebat, yang nanti pun di alam mahsyar beliau tidak akan pernah mau bangun dari sujudnya. Bahkan Allah mengutus malaikat Jibril untuk meminta Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Dan Rasulullah tidak akan bangun dari sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, umatnya yang dirindukan. Masya Allah. Semoga Allah berikan syafaat asbab kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena banyak ilmu dari ustazah-ustazah kita. Kalau saya mah dulu recehan doang. Ya, semoga Allah ridho ini semua. Hada min fadli Robbi, mohon maaf lahir batin dari diri saya. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik kalian semua yang ada di sini, dan seburuk-buruk kalian masih jauh lebih buruk diri saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudratullah Allah utus kita, Nabi kita untuk menjadi Nabi yang terakhir, Insya Allah. Jadi Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, tapi nanti pertama kali yang masuk surga, pertama kali yang boleh membuka pintu surga itu Rasulullah SAW. Kemudian umat kerisauan Rasulullah, bagaimana umat di seluruh dunia ini supaya terselamat dari api neraka dan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umatnya, insya Allah ya, kita yang udah Allah berikan sebagai lahir dalam keadaan Islam, sebagai umat Rasulullah, kita hanya tinggal merawat sunnah-sunnah Rasulullah, tinggal mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu tidak ada yang kecil. Semua sunnah Rasulullah yang seringan-ringannya pun itu akan berpahala 100 orang mati syahid. Dari sunnah-sunnah yang paling sederhana, apabila sunnah kita amalkan, maka di rumah kita itu semuanya penuh dengan agama. Karena semua sunnah Rasulullah adalah agama. Ketika kita tidur dengan adab, maka itu tidur kita adalah agama, tidur kita adalah ibadah. Ketika kita dalam kamar mandi dengan adab, itulah dalam kamar mandi ada agama. Ketika kita makan dengan adab, makan kita juga itu sebagai agama. Insya Allah ya, tinggal kita targib amal. Bagaimana supaya diri kita ini ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apabila tidak ada taufik dari Allah, sunnah yang sekecil-kecilnya pun, sunnah yang seringan-ringannya pun tidak akan mampu untuk kita lakukan. Banyak sunnah yang ringan-ringan ya, Masya Allah. Minum jangan sambil berdiri, minum harusnya duduk, itu sunnah Rasulullah. Makan dengan tangan kanan, sunnah Rasulullah. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang beliau memiliki akhlak yang luar biasa, yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi kita sebagai para pecintanya, yang kita mengatakan bahwa kita ingin bersama dengan beliau, kita ingin menyenangkan hati beliau, maka kita sampaikanlah ajaran beliau. Kita beritahu, mungkin mereka belum kenal, kita kasih kenal. Mungkin beliau belum pernah dengar, ayo kita kasih dengar. Kita sampaikan estafet, kita mengambil estafet dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Apakah harus
harus banyak ilmu baru kita bisa berdakwah. Tidak, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan baligh anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Ini bentuk kecintaan kita. Kita kenalkan, kita tambah, kita pupuk kecintaan kita kepada beliau, lalu kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Karena orang di luar Islam pastinya ingin menghancurkan Islam. Islam diadu domba, Islam dibuat segala macam supaya apa? Kita saling memusuhi sesama Islam. Kita saling berbeda pendapat, tapi kita teguhkan, kita kokohkan, kita pererat persatuan kita untuk apa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan kita berjalan di jalannya, beliau ridha dan tidak lain harapan kita. Mudah-mudahan mata kita yang penuh dosa ini bisa memandang kepada wajah beliau. Kita mengharapkan di dunia sebelum di akhirat, dan mudah-mudahan kelak kita akan masuk fi a'la firdausil jinan ma habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah yang kita baca ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan Fatihah ini untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, dan juga para wanita-wanita ahli surga. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekarang sadar bahwa kita ini dipilih dari sekian banyak manusia yang ada. Kita dipilih. Pilihan itu enggak banyak. Iya enggak? Kalau yang dipilih banyak apa sedikit? Allahumma amitna alaihi fi tariqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana wa innaka man wa salafuna salihin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minnakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika. Anak-anak, Nana Umi mau nanya, seandainya nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita ada di tengah-tengah kita, apa yang ingin kamu sampaikan? Memeluknya, menciumnya, membaca salawat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami, jika ditanya apa yang kami inginkan, maka jawabannya hanya satu. Kami ingin berada bersampingan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausil A'la, surga Allah Ta'ala yang paling tinggi. Pastinya itu adalah harapan kami dan harapan kita semua sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari tim Hadrah Ya Asyikin Nabi mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Umi Pipik yang telah menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Kami berharap agar semua amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga semoga kita bisa meneladani semua contoh sikap dan perilaku Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari